Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suparno SPD MPD, Kepala SMA Negeri 2 Demak. Yang terhormat juga pendamping praktek dari Ibu Nuraini, yaitu Ibu Mustaqimah SPD MPD, Bapak Habibi SPD sebagai pendamping praktek dari Bapak Habib Abdillah SPD, dan Ibu Uci Kumpul Saputri SPD sebagai pendamping praktek dari Ibu Solekah SPD NSI. Yang saya hormati pula calon guru penggerak, yaitu Bapak Habib Abdillah SPD, Ibu Nuraini SPD, dan Ibu Solekah SPD NSI yang hari ini akan berdiskusi bersama kita. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu guru yang turut serta dalam diskusi prakarsa perubahan visi sekolah yang akan diprakarsai oleh Bapak Ibu guru penggerak angkatan ke-5. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat bertemu di ruangan yang sederhana ini. Mudah-mudahan dapat mengambil berbagai nikmat dari sini untuk bersama-sama berdiskusi tentang prakarsa perubahan visi sekolah. Sebelum kita mulai acara, marilah kita buka bersama-sama membaca umul kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini setelah kita buka bersama dengan guru kita, selanjutnya nanti akan sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Dalam hal ini sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Habibi SPD yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini, yaitu tentang prakarsa perubahan visi sekolah di SMA Negeri 2 Demak. Yang terhormat, yang sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Suparno SPD MPD untuk memberi pengarahan kepada kita terus bersama terkait dengan pelaksanaan diskusi pagi hari ini. Semoga membawa banyak berkah. Yang terhormat Bapak Suparno SPD MPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bapak pengajar praktek Pak Habibi, Bu Mustaqimah, Bu Puji, dan calon guru penggerak Pak Habib, Bu Solekah, dan teman-teman semuanya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmatnya. Alhamdulillah kita bisa ketemu untuk kesekian kalinya. Tidak lain tidak bukan hanya ujur-ujurnya untuk meningkatkan mutu belajar kita. Salawat salam senantiasa tercurahkan Nabi Muhammad SAW. Semoga sahabatnya bisa mendengarkan yang baik. Bapak yang saya hormati, mohon maaf tempatnya kurang memadai gitu ya, suara api, sumpah gitu. Karena di sana itu sedang ada perbaikan sehingga diadakan di sini.
tolong sampaikan Bu yang teras itu untuk Mas biar di bel yang depan Mas Akhirudin. Oh, Bapak yakin banyak di sini tidak ada yang ngajar ya? Atau ngajar ditinggalkan? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Ya, apapun bentuknya kegiatan itu tidak mengganggu proses pembelajaran itu prinsip bagi kami Bapak, karena saya sendiri ya kalau kelasnya kosong itu jadi setan teko gitu ya. Bermasalah itu kelasnya kosong, sehingga kalau saya minder itu ya tujuannya untuk hal yang baik gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau bertiga yang sempat dan menyempatkan hadir membantu sekolah kita. Berterima kasih. Apalagi visi misi segera digolkan, nanti didiskusikan betul. Yang penting itu dari panjenengan ya Bapak. Kalau pengajar praktik hanya sebagai fasilitator, pendamping saja itu, apalagi teman-teman guru penggerak. Kuncinya adalah panjenengan semuanya. Tolong pasnya koyo opo gitu ya. Pasnya seperti apa, dan nanti segera di sounding, digelorakan pada seluruh warga sehingga menyatu gitu ya. Bagi kita ini aslinya kita sudah menjalankan semuanya, hanya aja diredaksikan dari bahasa yang indah. Loh Bapak, selama ini visi kita adalah apa? Ijeling pora, terwujudnya insan religius, kemudian iya, unggul dalam prestasi, mandiri dalam karya, santun dalam pekerti, berwawasan lingkungan, bersih dan hijau. Kalau aneh-aneh lingkungan bersih dan hijau piye kan itu? Karena sekolah kita didaulat dari sekolah adiwiyata mandiri, itu level yang tinggi. Jadi juga kau naik tingkat Asia. Tapi kebel-kebel nih duitnya jadi belum sempat. Dari itulah maka amanah yang besar ini tetap kita laksanakan hanya untuk menuju profil pelajar Pancasila. Ning kono kita gotong royong terus muncul gitu ya. Kemudian berkebinekaan global itu ternyata penting sekali gitu ya. Berpikir kritis itu tentu saja ada muncul di sana. Tolong nanti dirangkum, setelah rangkum masuk ke sampaikan kepada kami diskusikan lagi, kemudian diflorkan pada semua warga. Syukur nanti semua siswa, semua guru wajib hafal, minimal kan gitu. Setelah hafal di lisan nanti masuk internalisasi ke sanubari kita. Tinggal gampang atau tidak lanjut. Yang jelas, yang saya kendaki itu kesekian kalinya. Yang utama piye carane ini menjadi PR besar untuk kita. Ngajar sing penak, ngajar sing penak itu utama itu ya. Menyenangkan itu, mencerdaskan itu kunci ujung-ujungnya seperti itu, dan mengembangkan potensi pribadi masing-masing anak. Di sana ada gotong royong. Saya itu beberapa kali pergi kesempatan di luar negeri, itu yang saya lihat itu kelihatan sekali Indonesia ada rompol terlalu lebih, apalagi gue badai Indonesia ya langsung ya. Kebersamaannya itu luar biasa, gotong royong luar biasa, tidak dimiliki oleh yang lain. Yang lain itu hanya di kelas hebat, tapi yang jauh kocar kacir, buahnya keluarga yang berokan di sana. Tapi kelasnya luar biasa, menumbuhkan pribadi-pribadi unggul itu terlihat sekali. Nah untuk itu, karena lingkungan kita sudah terbentuk, sudah kondusif, monggo kita kelola kelas sebaik-baiknya. Itu harapan kami, dan visinya itu segera bisa muncul dengan pendampingan dari pengajar praktek. PP orang foto-foto loh ya, meskipun nanti kita difoto, foto terus. Itu yang kita harapkan segera mungkin, karena saya itu orang yang kecewa tapi bahagia, karena pertama kali begitu ada sekolah penggerak saya maju dulu, wah semangat, iya maju, sudah pertengahan jalan, saya sudah oke terus, kemudian terakhir diri tidak memenuhi gara-gara ketuaan expired. Saya terus protes
waktu itu Dirjen Kepala Pak Jumeri kan teman gitu ya, MKKS provinsi. Nah berikutnya Pak, saya terus berikutnya. Dan usia berapa? Sudah, ya itu yang masalahnya. Akhirnya kami mendorong teman-teman, alhamdulillah 4 masuk gitu ya, tambah 1 lagi nanti Pak Eko gitu, tambah 1 PP gitu ya. Nah itu monggo kubrike panjenengan. Yang jelas juga Pak, biaya pemerintah tolong diikuti. Kita akan larinya ke sana lagi semuanya. Yakinlah nanti akan ikuti semuanya. Seperti dulu S2 gitu ya. Ada S2, melu. Begitu do melu kabeh. Nah seperti itu, guru bergerak melu. Meskipun itu kembali ke panjenengan. Jangan sampai ngomong, ayo ini diperintah Pak Sutomo, ayo kerja sebenarnya wakai. HP terlalu main kabeh, laptop siji main kabeh, stabari terus ya kuwi. Itu asli guru seperti itu gitu. Jadi saya tahu sendiri waktu ada program internasional ke sini, siapa di sini Rindu? Aminah siapa ke sini? Desa ke sini, yang sudah biasa tuh pola kerjanya. Ya itu sudah direncanakan, masuk kelas sudah direncanakan dulu gitu. Satu lembar itu bagus tuh. Dia ya protes tapi guyu-guyu pada saya. Tapi pernah itu, nanti bisa jalan. Tolong dibantu Bu Mustaqimah. Jadi nanti garda nih PP, garda nih Kakas nanti kita angkat lah gitu. Tolong Bu dikawal betul semoga Demak itu selama ini menurut saya Demak itu nano OSN itu saya itu pengurus ngurusi OSN Jawa Tengah Bu. Sampai apakah ya jabatannya? Bocah-bocah hebat, orang-orang alumni OSN itu saya ngerti kabeh, ada di HP saya. Tapi tanya Demak ada enggak? Cabdi 2 ada enggak? Tidak ada. Cabdi 2 ada 1 dari SMP malah. SMP 1 itu. Sekarang SMA di Malang. Itu monggo lah orang terlalu semacam itu. Yang penting bocah-bocah itu terlayani dengan baik, pembelajaran berlangsung, dan apalagi bar gedung dur gue ya produk kelas bicaranya supaya ya seneng lah gitu. Demikian ya Bapak, terima kasih. Kami aja berharap karena saya sudah expired sebentar lagi juga bisa hanya mendoakan. Kalau ini suatu susidik tapi rodo gitu. Pada aslinya itu sayang banget gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan wassalamu ala rasulillah. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala SMA 2 Bapak Sutomo, kawan ini. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu BP, Pak Habibie, Bu Mustaqimah, Bu Ciwati. Kepada Bapak Ibu CGP Perjuangan yang Busol, Bu Nuraini, Bujung, dan kepada Bapak Ibu Guru SMA 2 Demak yang saya banggakan. Marilah kita pandang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini untuk mengikuti diskusi mengenai visi sekolah dan prakarsa perubahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu yang apapun. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya izinkan saya untuk memaparkan paparan mengenai visi sekolah dan prakarsa perubahan tentunya. Nah ini sebagai tugas dari pendampingan individu yang kedua calon guru penggerak angkatan 5. Sini saya tampilkan ya, diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Nanti kita bahas visi itu apa, prakarsa perubahan itu apa. Dan ini saya perkenalkan dulu untuk moderatornya Pak Habibie SPD dan narasumbernya saya sendiri. Dalam setiap kegiatan pasti ada tujuan. Ini tujuan dari awal saya sebutkan bahwa tujuan dari pertemuan kita hari ini yaitu adalah
menganalisis visi sekolah dalam keterkaitannya dengan keberpihakan kepada murid. Untuk puisi ini tadi sudah disampaikan, dibacakan oleh Bu Nora ini, sudah bagus dan sangat menghayati sekali. Nanti akan saya ulas sedikit mengenai makna dari puisi R. Soekarno ini. Dibaca Bu, nggak ada apa-apa. Baca lagi versi Pak Abi ya. Hanya satu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Kita referensikan satu bait. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari puisi karya R. Soekarno tersebut ya, mengandung banyak arti ya. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu untuk visi-visi dulu. Oke. Apa itu visi? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu, visi itu apa sih? Visi cita-cita. Pandangan itu sudah. Oke. Biasanya kalau visi itu dibarengi dengan apa? Misi. Oke. Apa itu misi? Ya. Oke. Jadi visi adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian. Impian ada cita-cita, harapan juga, atau nilai inti dari suatu lembaga atau instansi yang menjadi jati diri sekolah tersebut. Nah, sedangkan misi adalah proses atau tahapannya atau upaya yang akan dilakukan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau organisasi dengan tujuan untuk mencapai visi yang dituliskan tadi. Nah, di sini ya kita lebih fokus ke visi ya. Visi ini memuat kekuatan makna kata. Jadi kalimat dari visi tersebut itu harus mengandung 3 aspek ini. Yang pertama bisa menyemangati, yang kedua bisa menggerakkan, dan yang ketiga bisa mengajak kolaborasi. Jadi makna kata ini, ya, kekuatan makna kata itu juga tadi sudah banyak ada di puisi R. Soekarno tadi. Jadi dalam puisi yang dibacakan tadi, ya, kita melihat bahwa R. Soekarno itu merasakan bahwa dia melihat berbagai keanekaragaman di Indonesia, kebinekaan, berbagai macam suku budaya dan sebagainya. Tetapi dia hanya melihat satu, yaitu Indonesia. Jadi disatukan oleh Indonesia. Jadi persatuan di dalam keberagaman. Nah itulah. Nah dari tulisan itu tadi kan sangat indah sekali. Bagaimana kita bisa menyusun dengan kalimat yang indah dan mengandung kata yang mempunyai makna, kekuatan yang bisa menyemangati, bisa menggerakkan dan bisa mengkolaborasi, mengajak semuanya untuk bisa melakukan itu. Nah itulah visi. Nah kemudian ini ada prakarsa perubahan. Ini mungkin sedikit asing ya. Prakarsa perubahan apa itu? Dan prakarsa itu sebagai upaya atau tindakan, ya, tindakan yang kita lakukan. Nah, prakarsa perubahan adalah upaya, tindakan, ide atau gagasan untuk melakukan suatu perubahan. Ya. Nah, elemen penting dari prakarsa perubahan itu yaitu yang pertama inisiatif perubahan. Jadi idenya itu apa sih? Apa yang nanti kita ubah? Nah itulah inisiatif perubahan. Kemudian yang kedua adalah pemimpin. Nah pemimpin itu yang menggerakkan. Ya, mungkin kalau sekolah ya kepala sekolah atau ini pada CGB ini ya CGB-nya. Kemudian yang ketiga adalah pengikut. Yang pengikut ini jadi dari pemimpin perubahan itu nanti bisa menggerakkan orang lain untuk mengikuti apa yang dilakukan. Nah kemarin dalam CGB kemarin itu sudah membentuk yang namanya komunitas praktisi, yaitu salah satunya.
Nah, jadi pengikutnya ya itu komunitas praktisi itu. Ya, dari komunitas praktisi itu nanti yang juga mempunyai visi yang sama, memberatkan atau membuat perubahan dari suatu instansi atau lembaga tersebut. Kita mengingat untuk filosofi KHD, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup. Maksudnya pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini objeknya untuk anak, untuk siswa, murid. Nah, di sini mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan. Nah, dengan pendidikan apakah mereka bahagia? Kita lihat kondisi real. Ya. Apakah siswa itu di sekolah itu bahagia pada? Kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi PR bagi kita semua. Nah, di sini yang lebih ditekankan adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Apa yang diinginkan murid sih sebenarnya? Nah, pendidikan yang berpihak pada murid adalah melaksanakan proses pendidikan dengan mengutamakan kepentingan murid. Murid itu ini apa? Ke depan tuh mau jadi apa? Mau seperti apa? Nah, siapa yang bisa mengatur itu? Ya, ini dari elemen sekolah. Ya, ada kepala sekolah, kemudian dewan guru, tenaga kependidikan, ada komite sekolah juga berperan. Nah, di sini yang bertugas merumuskan visi tadi. Visi tadi yang hendaknya sesuai dengan keadaan sekolah. Jadi antara satu sekolah sini dengan sekolah lain pasti beda. Ya, itu yang merupakan yang nantinya sebagai ciri sekolah tersebut. Dan tentunya visinya berpihak kepada murid. Ini yang nanti kita bahas tadi. Nah, terus ini murid impian kita itu seperti apa sih? Pengennya apa? Ya, mungkin dari Bapak Ibu mungkin tidak sama, ada perbedaan. Nah, itu nanti yang kita hubung. Nah, nanti kita tuliskan di sini. Ini saya sudah menyiapkan untuk formnya dari pertanyaan ini. Saya akan membuat kelompok kecil ya. Nah, ini ada sampai 5 kelompok saja. Izinkan untuk sampainya. Di situ ada 6 pertanyaan. 6 pertanyaan. Silakan Bapak bisa mengisi dengan kalimat yang singkat saja. Kalimat yang singkat saja, sederhana saja. Kalimat yang singkat, sederhana. Ayo kita itu kan kalimat rompak yang ditulis. Ya, Rompak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan berdiskusinya. Kita bahas yang pertama. Kita itu menginginkan murid-murid yang berakhlak mulia. Ini ada kreatif dan berkompeten, ada peduli, berakhlak mulia. Baik. Ini masing-masing ya. Tapi nanti kita bisa menyatukan itu ke dalam suatu kata visi yang diharapkan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ini ada individu yang berbeda karakter, murid yang cerdas. Kemudian kita percaya bahwa murid ini manusia yang berpotensi atau anak yang ingin maju. Itu juga beda semua ya. Nah, kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kesantunan, kejujuran, kolaborasi, kedisiplinan dalam apapun. Nah, beda lagi. Ternyata pemikiran Bapak Ibu semuanya berbeda-beda. Nah, makanya visi itu menyatukan dari pandangan yang berbeda, ide-ide yang berbeda, menjadi satu.
kemudian diolah, disepakati sehingga menjadi suatu kalimat yang bisa tadi apa? Menyemangati, mengajak berkolaborasi, dan yang satu apa tadi? Menyemangati, memimpin, menggerakkan. Eksponya menggerakkan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus bekerja sama. Belajar adalah proses menjadi lebih baik. Mereka ingin itu juga beda lagi. Bedanya beda. Ya. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk maju, untuk menjadi lebih baik. Ya, intinya semuanya hal yang positif. Ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa harus bersama-sama. Setiap anak punya potensi masing-masing. Siswa insan mandiri. Ini ada yang mandiri, tapi juga ada yang pengennya kerjasama. Nah, ya ini untuk ini nanti kita wujudkan dalam kalimat visi yang kita inginkan, yang kita sepakati bersama, yang kita lihat nanti. Siswa itu akan menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Padahal di sekolah sini sudah ada visi ya. Visinya yaitu terwujudnya insan religius, unggul dalam prestasi, mandiri dalam karya, santun dalam pekerti, berwawasan lingkungan bersih dan hijau. Itu ya. Itu sudah berapa tahun ini, Bu, visi ini? Kalau visi itu sejak ada SMA 2, tapi perubahan itu 2017 baru pas sini ya. Nah, tentunya visi ini itu sesuai dengan keadaan sekolah yang pada saat itu. Kalau sekarang ya berarti sampai pada saat ini. Nanti mungkin ke depannya ada perubahan apa dan suasana sekolah, keadaan sekolah yang bagaimana. Nah itu bisa membuat visi yang baru atau boleh tetap ini asalkan keadaan sekolahnya sama. Itu ya, jadi harus dipahaminya seperti itu. Nah tentunya visi saja tidak cukup, ya, harus ada upaya untuk melaksanakan visi itu untuk menggapai murid yang kita inginkan. Nah, ini visinya Bu Yogi hafal ini. Nah, pertanyaannya, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai murid kita? Sudah belum? Sudah. Dari insan religius sudah. Unggul dalam prestasi, akademik, non akademik, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah? Buktinya apa? Akhir katanya sebatas memberikan sebuah penguatan. Kira-kira apa sih yang harus kita kuatkan dan apa yang harus kita identifikasi dan kita analisis. Untuk penguatan ini sebelumnya akan saya haturkan kepada beliau Ibu Mustaqimah. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habibi selaku moderator yang sudah memberikan waktu pada kami untuk menyampaikan penguatan dari Bapak Ibu. Jadi apa yang tadi kami ikuti, kami dengar, dan sejauh ini alhamdulillah kegiatan diskusi kita berjalan dengan baik, dengan lancar, dan intinya visi yang tadi disampaikan dengan banyak persyaratan, kemudian ada pertanyaan pemantik, kemudian ada kalimat rumang ya yang harus dilengkapi, rumpang ya yang harus dilengkapi, dan itu sudah kita laksanakan bersama. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa visi, kita paham bahwa visi itu kan impian, angan-angan, cita-cita,
Apa sih yang harus ada dalam pembuatan visi itu? Ada 3 hal Bapak Ibu yang perlu kita pahami, kemudian nanti kita laksanakan dalam pembuatan visi ini. Yang pertama adalah di dalam visi itu harus ada impian atau cita-cita yang ingin dicapai oleh murid. Ya. Jadi objeknya itu murid. Jadi walaupun kita sudah melaksanakan berbagai hal, tetapi itu tidak berefek pada murid, ya percuma. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam visi itu juga harus ada atau harus menjadi pembeda murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Solika, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini tuh pembeda murid kita di sekolah kita dan sekolah lain dengan melihat visi dari sekolah lain. Itu mungkin salah satu cara, ya. Kemudian cara lain saya kira juga banyak, kita bisa melihat keseharian sekolah, profil sekolah, kemudian ada raport pendidikan sekolah, dari situ bisa kita bandingkan bahwa memang sudah ada pembeda atau belum ada pembeda antara visi di sekolah kita dengan visi dari sekolah lain. Kemudian yang ketiga adalah, dan ini yang sangat penting yang harus kita pahami betul, bahwa visi itu harus berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid. Ini mungkin ada kaitannya dengan nomor 1 di Bapak Ibu, berpusat atau berpihak. Jadi kalau di pembelajaran mungkin istilahnya student-centered. Atau Bu Guru Bahasa Inggris, mohon maaf kalau ada salah-salah pengucapan ini, bahasa Inggris versi Demak atau ya. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan keberpihakan pada murid, mari kita evaluasi lagi apakah visi di SMA Negeri 2 Demak ini sudah sesuai atau belum? Sudah ada keberpihakan pada murid atau belum? Tentunya akan ada 2 jawaban, sudah berpihak dan belum berpihak, katanya. Nah, jika sudah berpihak pada murid, maka apa yang nanti harus kita lakukan? Kalau tadi hasil diskusi kita, sebagian sudah sepakat bahwa visi yang ada di sekolah kita saat ini di SMA Negeri 2 Demak sudah berpihak pada murid. Langkah selanjutnya apa? Ternyata gitu. Langkah selanjutnya adalah sekolah harus melakukan identifikasi program berdasarkan visi tersebut. Kalau tadi adalah terwujudnya insan religius. Religius itu identifikasi programnya apa? Misalnya mengadakan sholat duha bersama, pembacaan Asmaul Husna, dan seterusnya. Dari identifikasi program, pengembangannya seperti apa? Apakah pembacaan itu dilaksanakan setiap hari, setiap jam, setiap minggu, atau seperti apa? Nah, ini harus dilakukan Bapak Ibu untuk mendukung keterlaksanaan visi sekolah. Dan tentunya program tersebut harus mendorong pertumbuhan maksimal dari segala sisi yang ada dalam murid kita. Seperti itu. Kemudian jika visi yang ada di sekolah ini belum berpihak pada murid, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Yang harus dilakukan adalah merumuskan kembali visi sekolah hingga nanti visi yang kita buat itu betul-betul dirasa sudah berpihak pada murid. Nah, jika rumusan itu sudah mengacu atau sudah berpihak pada murid, langkah selanjutnya sama seperti langkah awal yang tadi sudah kami sampaikan. Untuk visi yang sudah berpihak pada murid, maka kita identifikasi program, kemudian kita kembangkan program yang mana outputnya adalah untuk meningkatkan secara maksimal potensi yang ada dalam murid-murid kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kemudian tadi ada pertanyaan bagus dari Bu Yustina terkait dengan kebiasaan anak yang moko, nanti jadi Bu Yustina itu berarti salah. Jadi Bu Ana, ngapunten. Bahasa moko ini sepertinya juga penyakit yang sama untuk setiap sekolah. Bahasa pertamanya halus tapi ujung-ujungnya kok moko. Nah, ini bahasa seperti ini tentunya juga akan merusak pakem bahasa Jawa yang sudah kita anut sebagai bahasa tradisional kita yang kita junjung tinggi. Tentunya apakah ini juga merupakan harus ada di dalam visi kita? Kalau Bapak Ibu guru sepakat bahwa nanti lulusan kita itu anak kita memiliki kemampuan untuk berbahasa yang baik, ya minimal bahasa sehari-hari yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah bahasa Jawa secara baik.
Nah, tentunya kalau memang ini dirasa perlu, nanti bisa dimunculkan Bapak Ibu di visi sekolah kita. Tahunnya sudah muncul bagaimana? Ya setelah kita identifikasi, loh kok nggak ada ya penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar pada identifikasi program. Berarti ini belum tercover. Maka mari kita munculkan penggunaan barangkali pembiasaan bahasa Jawa itu pada visi sekolah. Itu bisa kita munculkan sebagai visi yang baru, menambahkan visi yang lama atau menyempurnakan visi yang lama. Nah, Bapak Ibu, barangkali yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk penguatan, Bapak Ibu, ternyata hal yang menarik untuk kita bahas ya. Kalau hanya 1 hari kayaknya kurang Pak, kalau 2-3 hari Pak. Apalagi kalau masalah insan ini, insan yang mana saya juga ini. Tetapi dari tadi penjelasan Bu Nuraini dan Bu Soleka selaku CGP bisa kami pahami Bu. Tetapi kami pun juga mengatakan seperti ini, kami juga ada dasar. Jadi monggo kita saling melengkapi saja. Kemudian sejauh yang kami pahami seperti itu, kemudian sejauh yang sudah tertera di sekolah panjenengan seperti ini, ya sudah tidak masalah bagi saya. Hanya nanti barangkali pada saat identifikasi program, insan ini perlu dipertegas siapa insan yang mana. Bapak Ibu yang saya hormati dan para PP yang saya banggakan dan CGP, kiranya hari ini cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi panjenengan semuanya, dan mohon maaf apabila kami dalam memberikan penguatan maupun menjadikan moderator pada hari ini banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kami selaku pengajar praktek pada pendampingan hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.